Hello AI, selamat siang. Selamat siang juga Pak John. Selamat datang di podcast John Fajar. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast. Saya berharap Anda happy di sini. Saya senang bisa berdialog dengan Anda hari ini. Oke AI, aku ingin berdialog tentang ekonomi global. Apa pengaruh globalisasi terhadap perekonomian dunia? Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Globalisasi mengacu pada integrasi ekonomi, sosial, dan politik yang semakin meningkat di antara negara-negara di seluruh dunia. Beberapa dampak globalisasi pada perekonomian dunia meliputi perdagangan internasional. Globalisasi telah membuka pintu untuk perdagangan internasional yang lebih besar antara negara-negara. Hal ini memungkinkan produk dan jasa yang diproduksi di satu negara untuk dijual dan dikonsumsi di negara lain. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan negara-negara untuk mengakses pasar yang lebih luas. Investasi asing. Globalisasi telah memungkinkan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara-negara di seluruh dunia. Investasi ini dapat membawa teknologi, modal, dan lapangan kerja ke negara-negara yang sedang berkembang, dan membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Mobilitas tenaga kerja. Globalisasi telah memungkinkan orang untuk bekerja di luar negeri atau menarik tenaga kerja dari luar negeri. Ini dapat membantu negara-negara yang memiliki kekurangan tenaga kerja atau keahlian tertentu. Teknologi. Globalisasi telah memungkinkan teknologi untuk dengan mudah disebarkan ke seluruh dunia. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam hal teknologi antara negara-negara maju dan berkembang. Namun, globalisasi juga dapat memiliki beberapa dampak negatif pada perekonomian dunia, seperti meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dampak globalisasi pada perekonomian dunia dan mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Oke AI, pertanyaan selanjutnya, apa peran organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia? Mungkin AI bisa jelaskan. IMF, International Monetary Fund, dan Bank Dunia, World Bank, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global. IMF didirikan pada tahun 1944 untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memastikan stabilitas sistem moneter internasional. IMF bertanggung jawab untuk memantau kesehatan ekonomi negara anggota dan memberikan pinjaman keuangan dalam situasi darurat atau krisis ekonomi. IMF juga memberikan saran kebijakan ekonomi dan membantu negara-negara anggotanya dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang efektif. Sementara itu, Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-negara berkembang. Bank Dunia memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara anggota untuk membantu mereka mengatasi masalah ekonomi dan sosial, seperti membangun infrastruktur, mengembangkan sektor swasta, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kedua organisasi ini bekerja sama untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global dan membantu negara-negara anggotanya dalam memecahkan masalah ekonomi yang kompleks. Dalam situasi krisis ekonomi global, IMF dan Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, keduanya juga bekerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengembangkan program-program untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, dan investasi dalam sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan. Terima kasih AI atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Sama-sama Pak John, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi perekonomian kita.